Dan juga di buku yang kemarin kamu kerjakan tuh, buku apa namanya ya? Iya, tematik yang ekspres itu ya, itu. Nah, salah satunya itu nanti kita akan mengenal perkembangbiakan pada hewan. Hewan dulu ini, perkembangan pada hewan. Nanti kita bisa mengenal ovipar, vivipar, ovovivipar. Terus jenis makanannya, apakah itu herbivora, apa karnivora, apa omnivora. Terus cara adaptasinya atau ciri khususnya, ya, ciri khususnya adaptasinya. Nah, selanjutnya itu termasuk individu. Kita akan belajar tentang individu juga. Individu, terus habis individu namanya populasi. Gabungan populasi, komunitas tambah yang lain ekosistem. Ya, nanti kita melihat di situ. Dan juga kita juga akan belajar tentang rantai makanan, peristiwa makan dan dimakan sesuai yang kamu bawa itu. Ya. Terus dari peristiwa makan dimakan itu akan terdapat beberapa rantai makanan yang menyatu menjadi namanya apa? Jaring-jaring makanan. Oke, baik. Tapi sebelumnya kita juga nanti akan melihat bagaimana hewan itu bisa beradaptasi. Terusan saya ingin tanya juga, mengapa kamu bawa ikan? Ya. Terus kira-kira ikan itu bernapas dengan apa? Contohnya ya gitu ya. Dan lain-lain kayak gitu. Oke, satu persatu ya saya tanya ini. Mas, kamu bawa apa nih, Mas? Belalang. Oh, ini kok warnanya hijau. Kenapa nih, Mas? Kira-kira apa? Warnanya hijau ini. Iya, warnanya hijau. Kenapa belalangnya warnanya hijau? Kira-kira ada fungsinya nggak? Apa? Coba ada yang tahu? Iya, untuk apa? Iya, berkamuflase dengan daun. Berkamuflase. Tujuannya apa untuk berkamuflase itu? Iya, menghindari predator dari pemangsa. Ini adaptasinya. Kemudian ciri khususnya. Kira-kira ada apa ya, Mas tuh? Belalangnya ada apanya ini? Ada apanya? Ada daunnya. Belalangnya ada daunnya. Maunya belalang sendiri ada apanya itu? Ada yang tahu? Kelihatan ini ya, ada sungutnya. Ada sungutnya atau antena itu ya, bukan sungut tapi antena. Fungsinya apa? Untuk mendeteksi gerakan ataupun yang mendeteksi keadaan di lingkungan sekitar. Kayak gitu ini. Terus kaki belakang itu fungsinya untuk apa itu? Melompat. Ketika apa? Iya betul. Ketika dikejar itu dia akan segera melompatkan kakinya. Kira-kira ini berkembang dengan cara apa? Bertelur. Atau kita kenal dengan nama? Ovipar. Belalang makanannya apa? Daun. Berarti dia termasuk golongan hewan herbivora. Kira-kira belalang adaptasinya hidupnya atau habitatnya di mana? Di hutan, di sawah, di pohon, di kebun, di padang rumput. Ya tidak? Iya, oke. Di semuanya. Siapa yang bawa belalang lagi? Oh ya, berarti sama ya. Ada yang warnanya beda nggak hijau? Kamu apa? Coklat. Iya, kenapa bukan hijau kok coklat? Kira-kira untuk apa? Ayo, kenapa warnanya coklat? Kenapa warnanya coklat? Ada yang tahu? Kok nggak hijau? Apa? Iya, berkamuflase dengan batang, tanah, terusan kayu kayak gitu. Karena dia bukan belalang daun, tetapi belalang kayu. Itu biasanya seperti itu. Warnanya itu coklat. Ada juga yang belalang batu, warnanya juga seperti batu, kayak gitu ya. Nah ini yang belalang coklat mana Mas? Ada ini satu. Mana ya? Enggak. Oh ya ini. Itu. Ini yang belalang coklat. Ini yang satunya ada belalang daun.
Ini sama-sama berkembang biak dengan bertelur. Ini sama memiliki antena. Kau bawa apa? Oh, sudah ya. Ini apa, Mas? Jangkrik. Jangkrik. Oke. Ini jangkrik. Sama ya, jangkrik hampir sama. Ada antenanya. Fungsinya juga untuk mendeteksi keadaan lingkungan. Kalau ada, kamu tahu nggak cara membedakan jangkrik laki-laki dan jangkrik jantan dan jangkrik betina? Kalau yang jantan itu ekornya cuma dua. Kalau yang betina ekornya 3. Bulunya kalau yang jantan itu kasar untuk bergesekan biar berbunyi. Sedangkan yang betina bulunya halus, tidak akan bisa berbunyi kalaupun gesekan. Bunyi jangkrik itu fungsinya untuk apa? Untuk menarik. Menarik sang betina untuk melakukan proses perkawinan. Ya gitu ya. Oke ya. Hidupnya di mana kira-kira ini? Di sawah. Di sawah, di padang rumput, kadang di sungai-sungai juga ada, di pinggir-pinggir sungai, terutama yang daerah berpasir dan berbatu, ya gitu ya. Makanannya daun atau herbivora atau tumbuhan. Berarti terus apa? Kira-kira bertelur apa beranak apa bertelur beranak? Bertelur. Kita kenal dengan nama ovipar. Oh iya. Ini tadi Mas mana, Mas? Ini kan satu ya. Namanya apa? Individu. Kalau ini digabungkan jadi populasi. Kalau ini namanya apa? Populasi. Ini ada populasi apa? Jangkrik. Ini populasi belalang. Kalau digabung kayak gini jadi komunitas. Pinter. Kemudian nanti ada air, ada udara. Kalau digabung jadi, nah, kira-kira ini ekosistem di mana ya? Di sawah. Pinter. Tepuk tangan buat anak kelas PTI. Oke. Lanjut. Nah, ini belalang ikut ya, sama ya. Ini sama ya. Ini belalang. Nah, ini beda, Mas. Oke, baik. Ini belalang yang antik. Ini ada macam-macam belalang ini ya. Satu itu belalang yang pemakan daun. Kemudian yang bentuknya seperti daun ada 2. Terus yang kedua belalang yang seperti batang ya, coklat. Terus yang ketiga ada belalang cengcorang ya atau belalang sembah. Satunya lagi juga sama tapi bukan belalang sembah, tapi dia yang 2 ini belalang sembah dan satunya lagi itu saya lupa ini. Kalau dulu di tempat saya kalau ini namanya kapijungka. Ya, kapijungka itu, tapi hampir mirip itu yang hijau yang satunya yang ini. Nah, ini belalang sembah dan yang lain, yang 2 ini, belalang sembah sama yang ini dia itu pemakan atau predator, pemakan serangga yang lain. Itu. Bahkan kalau belalang sembah habis melakukan perkawinan, nanti si jantan akan dimakan oleh sang betina. Kenapa? Karena lapar juga, itu kan? Iya. Itu seperti itu ya. Ini sama-sama bertelur. Ini namanya bukan karena ada dua komunitas, maka ini namanya ada 2 populasi, maka ini namanya komunitas. Itu ada belalang sembah, terus belalang yang lain, terus ada belalang yang khusus pemakan daun ya gitu. Ini namanya sudah komunitas dalam satu ini. Nah, ini apa namanya, Mas? Ikan cupang. Ikan cupang. Ini bertelur apa beranak? Ini bernapas dengan apa? Insang. Oh ya, kembali ke sini. Kalau ini bernapas dengan apa? Trachea. Apa? Iya, trachea itu berada di ruas-ruas ya, di ruas-ruasnya itu. Ini trachea. Ini bertelur ya. Kira-kira ini hidupnya di mana? Air. Ekosistemnya mana? Sungai. Sungai, terus danau, terus kolam. Kolam ada ya? Di sawah ada? Enggak. Ada. Enggak. Adanya belenduk kalau di sawah ya. Atau ikan gupi. Tahu ikan gupi? Oke, iya. Ini namanya, kira-kira ini makanannya apa? Pelet. Pelet. Berarti kalau ganggang bisa nggak? Bisa.
Bisa yang kecil-kecil ya. Iya. Cacing bisa? Bisa. Berarti pemakan Karnivora. karnivora apa omnivora? Omnivora, omnivora. Omnivora ya, pemakan segala. Oke, lanjut. Kamu bawa Mas? Udah, kamu? Udah, kamu? Oh, itu. Ini sama dengan itu ya. Ini cupang laki-laki, cupang jantan apa betina? Kenapa kok? Nah, ini yang membedakan. Angkat Mas. Antara yang ini dengan ini, itu yang jantan yang mana yo? Yang merah apa yang ini? Setahu saya yang biru. Yang biru jantan atau betina Mas? Ini kayak jantan. Kenapa? Biasanya kalau yang jantan itu memiliki sirip belakang itu lebih panjang lebar, indah. Kalau yang betina tidak membuntek. Ini kayaknya yang betina ini ya. Ini betina. Kalau yang itu yang jantan itu. Nah, ini namanya lele ya, lele. Ini individu atau komunitas atau populasi? Individu. Kenapa individu? Oke, lele ini memiliki bernafas dengan insang, tapi ada tambahannya lagi namanya labirin. Apa? Labirin ya. Iya. Ini fungsinya untuk membantu pernafasan ketika berada di lingkungan yang oksigennya sedikit, seperti di lumpur yang kekurangan air, itu dia masih bisa bernafas. Bahkan dia bisa berjalan di atas tanah yang tidak ada airnya dengan menggunakan patilnya yang di samping sini. Ini fungsinya untuk pertahanan diri. Apabila kamu kena ininya yang di sini itu kanan kiri itu yang lancip, itu akan melar karena beracun. Terus dia memiliki misai. Ini ada misainya. Fungsinya untuk mendeteksi mangsa. Itu misainya. Kan ada sungutnya itu. Terus berlendir. Fungsinya agar dia bisa bergerak di lumpur secara cepat itu, dan juga di air. Terus dia pemakan segala. Makan apa saja mau ini. Rakus, omnivora. Oke. Tuh. Bahkan predator juga, temannya sendiri juga bisa dimakan. Kanibal namanya ya. Atau predator. Oke, lanjut sini. Mas, kamu bawa apa, Mas? Udah kemarin tapi bawa lagi. Oke, yang ini jangkrik ya? Sama belalang. Oh iya, oke. Nah, ini belalang batang nih ya. Tuh. Kayu boleh ya. Sip, bagus. Kamu? Oh ya, tinggalan ya. Ini ikan koi ya. Iya. Ini ada siripnya. Fungsinya untuk apa? Siripnya untuk bergerak ya, berenang. Dia memiliki gurat sisi. Gurat sisi yang kelihatan. Mbak, coba Mbak sini. Ini nggak kelihatan. Gurat sisi. Nah, ini di di sampingnya itu ada biru-birunya itu ya. Yang jelirit sini, seret kayak gitu. Yang jelirit namanya gurat sisi. Apa fungsinya gurat sisi? Yang bawa ikan? Fungsinya gurat sisi untuk apa? Memudahkan atau mendeteksi tekanan air. Kayak gitu. Itu gurat sisi. Yang ikan itu hidupnya di mana? Nah, kamu kira-kira hidup di mana ini? Ini kira-kira adaptasi apa? Ekosistemnya di mana? Di mana ini? Di laut? Di sungai? Ya, ini rata-rata kalau yang kamu bawa itu kira-kira di mana? Di kolam ya. Oke, lanjutnya adalah Oke, udah nggak apa-apa, pegangnya Pak Guru. Oke. Pegangnya. Oke ya, awas jangan keras-keras ya. Lah, kota megangnya kayak depejar. Engko kalasan serot metu mburine. Oke, awas, perhatikan. Ini adalah hewan yang bertelur. Awas. Jangan beranak. Oke, perhatikan. Bertelur ya. Terus ciri khususnya dia memiliki paruh yang kuat. Fungsinya untuk mematuk tanah atau mengais
Kalau yang kakinya juga kuat mengaisai tanah. Dia bertelur, ya. Dan memiliki kloaka. Kloaka tahu? Enggak. Kloaka itu dubur yang mempunyai dua fungsi. Satu untuk apa? Untuk proses perkawinan. Yang kedua untuk mengeluarkan telur atau bukan mengeluarkan kotoran. Jadi dua fungsi, mengeluarkan kotoran dan mengeluarkan telur. Kayak gitu, ya. Itu kloaka. Itu di sini ya. Nah, ini kayaknya ya jantan mungkin. Dilihat aja itu ada enggak? Ya, ini bertelur ya. Pemakan segala. Apa? Segala. Kalau ini kebanyakan yang kamu bawa itu juga pemakan segala ya, sama. Oke, ini apa? Isu. Enggak mau. Ya, ini ditarik ke atas. Tutup. Nah, ini tutup pakai ini. Enggak bisa. Kaos kaki lagi. Kaos kakinya siapa? Beres. Itu lagi tuh. Dumi. Punya siapa enggak? Kayak ini hamster. Ini tikus putih ya, hewan pengerat. Tahu hewan pengerat? Kok hewan pengerat itu selalu nganu niki apa? Kayu-kayu gitu loh. Berikiti kayu. Kenapa? Dia tujuannya itu, dengerin. Hewan pengerat itu tujuannya itu kenapa dia kok makani kayu-kayu? Itu untuk mematahkan gigi-giginya, menanggalkan giginya. Kalau dia tidak mengerat, giginya pasti sudah dia tidak akan bisa makan. Karena giginya panjang banget bisa itu. Dia berkembang biak dengan cara apa? Ciri-ciri hewan beranak. 1. Memiliki daun telinga. Ada kelenjar susunya. Itu pasti. Aswa? Ciri-ciri hewan beranak apa? Iya, Mi? Ciri-cirinya apa? Cerita dewek. Alah. Lebuke lo, lebu YouTube lo. Oh, mempunyai kelenjar susu. Terus orang ngerti orang cerita dewek. Lebu YouTube lo iki. Viral kok. Ditanya nggak bisa. Iya, makanya jangan. Ini saya lagi siaran langsung. Ya, jangan ngomong dewek, takutnya orang ngerti ciri-ciri hewan beranak ayam. Ya, apa ciri-cirinya? 1. Terus? Ya, terus hidungnya pun kelihatan, itu ya. Ini pun apa ininya? Ini namanya apa ini? Ya, itu. Oke, ini pemakan segala atau omnivora. Ya, kasih bekas daging habis kamu makan pasti dagingnya bekasnya itu dimakani ya, apa saja dimakan, gesek dimakan gitu. Ini sama ikan hias ya, ini di kolam. Kamu apa, Mas? Kumbang. Oh, kepik. Nah, ini kumbang kepik. Ini individu apa populasi? Populasi. Ini populasi karena terdiri dari 2. Kumbang kepik ya, berkembang biak dengan telur ya, kepik ini namanya, kumbang kepik. Oke. Ini biasanya di berkelompok. Kalau dulu Pakus namain ini untuk darah-darahan. Jadi nanti diterbangkan sama teman-teman gitu ya, nyari kayak gini yang banyak nanti balapan. Siapa sing mencorok dingin sing menang kayak gitu. Ya dapat segala-gala. Apa ini? Ikan moli. Oh, ikan gupi. Moli itu sama aja dengan gupi ya. Masih dengan saudara gupi. Sejenis gupi ya. Nah, ini berkembang biak dengan cara bertelur beranak. Ini salam. Kelompok apa ya? D. Samping. Oke ya. Ini bertelur beranak. Jadi ketika di belenduknya ini dipeletet,
Mati metu anake. Telurnya sama itu masih sudah berubah jadi anak tuh. Oh, berarti kan Ya. benduk ya. Ini ikannya tinggal ngambung. Iya. Kalau ini teh ikan koi. Ya. Apa? Ini bukan belenduk. Komet. Ya. Saya taunya itu apa yang undul-undul apa kayak lah. Komet. Koki ya, koki ke koi. Ini lele ya, Mas? Oke, canggih ya. Katanya mau bawa apa kemarin? Gula. Oh ya, ini beli di mana? Pasar. Oh, canggih. Iya. Berkembang biak dengan apa? Telur. Bertelur, pinter. Ini sudah tadi ya. Kayak jangkrik sama ini. Ini ikan apa ini, Mas? Lemon. Oh iya. Oh iya, ini bisa besar ya. Oke ya, sama ya. Satu piece. Baik. Halo guys. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal peristiwa rantai makanan. Tolong apa? Cacing lagi. Set. Tunda dulu. Baik, ini sudah terkumpul ya. Ini berbagai jenis serangga. Terutama khususnya serangga pemakan daun. Ada beberapa ekor yang pemakan serangga lain ya. Ini sebagian besar adalah pemakan daun semua atau kita kenal dengan nama herbivora. Sedangkan di sampingnya ini adalah sejenis ikan ya, di mana ikan-ikan ini ada ya, ini termasuk pemakan segala juga ya, karena masuk dalam golongan omnivora ya, bukan tumbuhan. Karena kadang dikasih pelet itu kan campurannya ada tumbuhan, ada macam-macam ya. Apalagi dikasih belalang apapun pasti dimakan kayak gitu ya. Itu cacing terutama, ini berarti ikan juga pemakan segala. Apalagi yang ini sudah jelas-jelas pemakan segala. Ini ada lele, ada tikus, dan ada ayam. Oke. Tapi ayam kalau di sini nanti sebagai puncaknya. Karena ayam ini memakan ini semua. Iya, sama dengan lele juga. Bahkan lele kalau udah besar pun bisa makan ayam juga, kayak gitu ya. Kayak gitu. Ayam mati. Iya, ayam mati dimakan ya, itu. Ayam hidup. Nah, ini kayak gini, kalau dibikin rantai makanan, harus perhatikan, ini adalah ayam. Ayam bisa memakan apa ini? Apa? Oke, yang ini aja. Ayam memakan lele. Terus yang ini? Nah. Belalang makan tumbuhan. Belalang peranannya sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Terusan belalang dimakan lele. Lele konsumen 2. Lele dimakan ayam konsumen tingkat 3. Tapi bisa juga gini, ayam memakan tumbuhan. Ya tidak? Bisa. Contohnya makan apa? Padi, jagung itu kan dari tumbuhan. Berarti ayam berarti bisa juga menempati konsumen tingkat 1. Sedangkan tumbuhan dijadikan sebagai produsen. Itu namanya apa tadi? Peranannya ya, peranannya. Oke. Nah, ini baru 1, 2, 3. Sekarang yang ini. Nah, set. Ayam bisa tutup. Nah, misalkan ini. Nah. Apa? Emang ayam bisa. Oh, makan apa ben bisa. Nah, ini. Nah, kayak gini. Kalau ayam yang besar, kalau ini sudah berbeda lagi, ya tidak? Ya kan? Ini sebagai konsumen tingkat 2. Hitung. 1, 2, 3. Konsumen tingkat 4. 4.
Ini namanya rantai makanan. Pak, jaring-jaring makanan kayak apa? Perhatikan yang jaring-jaring makanan. Sekarang ini masuk sini. Apa ke? Iya, tumbuhan dimakan oleh tikus, ya. Tikus, tumbuhan dimakan oleh tikus. Harusnya tikus ini dimakan oleh sini misalkan burung elang, ya kan? Iya. Iya, burung elang bisa. Itu ya. Ayam bisa nggak tikus? Jarang ya. Ayam makan tikus, jarang. Biasanya kucing. Kucing, ya. Kalau ini berarti dia konsumen tingkat satu karena memakan tumbuhan tok. Tumbuhannya ibaratnya di sini. Jangan ke sana. Ya, berarti ini nggak ada tempatnya. Yang ini aja. Mana ya? Ini. Oke. Gupi mana gupi? Ikan gupi. Oke. Oke. Nah, ini kayak gini bisa. Ini makan ini. Ini dimakan ini. Ya. Ya. Yang ini dimakan ini. Lele yang ini. Nah. 1, 2, 3, 4 bisa ke sini. Berapa? 5. Oke. Perhatikan. Perhatikan nih. Shh. Ini Pakus akan menerangkan jaring-jaring. Kalau yang ke sini ini namanya jaring-jaring, tapi kalau yang ke sini gabungan antara jaring rantai makanan 1, rantai makanan 2, ini namanya jaring-jaring. Paham? Paham ya? Oke. Kalau sudah, ini namanya apa? Kalau gabungan dari ini ada apa? Komunitas. Kenapa kok disebut komunitas? Iya. Ini apa ini? Ini juga komunitas, bukan populasi lagi karena terdiri dari bermacam-macam ikan. Nah, kalau kayak gini, apa namanya? Kalau kayak gini namanya apa? Kira-kira ekosistem di mana ini? Ada tikusnya. Di tanah. Di sawah. Kalau tikus kebanyakan pasti di sawah. Ya, ikan juga ada yang di sawah. Ini kita anggap sebagai ikan saja. Ada belalang, ada jangkrik, ya, ada tikus. Tuh, kita anggap sebagai ekosistem sawah. Paham ya? Jelas? Oke, baik. Tadi sudah, semuanya sudah. Ada yang belum saya jelaskan? Apa? Mana? Ini sudah ya? Sudah saya jelaskan.